Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya, Haris, di channel Misteri Verhal. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas pengalaman Dr. Mary Neal dari Jackson Hole, New York, Amerika Serikat, yang mengalami mati suri atau Near Death Experience atau NDE. Pengalaman mati suri ini menyebabkan ibu 4 anak tersebut benar-benar berubah dalam memandang kehidupan. Ia sadar manusia tak mengetahui segalanya. Ia pun jadi percaya pada hal-hal supranatural yang sebelumnya tak pernah ia yakini. Bagaimana ahli ortopedi ini bisa mengalami mati suri? Apa yang ia rasakan ketika rohnya naik ke langit dan bertemu dengan leluhur yang selama ini belum pernah dilihatnya? Dan bagaimana ia bisa balik lagi ke bumi? Saksikan tayangan ini sampai tuntas. Untuk teman-teman, kembali saya ingatkan agar segera subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar ketika saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya doakan juga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Dr. Mary dan suami memiliki hobi bermain kayak. Beberapa kali ia bermain kayak ke luar negeri. Dan untuk memperingati ulang tahun suaminya, Bill, Mary dan suami berlibur ke Chili Selatan pada tahun 1999. Mereka bermain kayak di Sungai Fu yang indah. Airnya deras dan memiliki air terjun yang sangat indah. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya jelaskan dulu perbedaan antara kayak dan arung jeram. Karena beberapa orang menyamakan kedua jenis olahraga ini. Sejatinya ada perbedaan antara kayak dan arung jeram. Dari sisi alat, arung jeram memakai perahu karet, sementara kayaking umumnya memakai perahu berbahan fiber. Kayaking bersifat individual, bersifat perorangan. Satu orang naik kayak sendiri. Sementara arung jeram bisa perorangan, bisa satu tim. Artinya bisa beberapa orang naik dalam sebuah atau satu perahu karet. Dalam kayaking ini, orang harus bisa menyeimbangkan tubuh dan memiliki kemampuan mendayung untuk melewati berbagai medan sungai yang berkelok dan mungkin sangat sulit medannya. Kembali ke cerita Dr. Mary tadi. Sungai yang dilalui oleh Dr. Mary ini memiliki batu-batu besar dan berliku, memiliki air terjun utama yang sangat tinggi. Saat melewati air terjun ini, Mary ingin melewati jalur di samping. Ada satu jalur kecil yang air terjunnya tidak setinggi jalur utama. Tapi sayangnya di jalur ini ada kayaking lain yang nyangkut. Jadi perahu dia nyangkut di antara dua batu. Jadi pintu masuk ke jalur samping ini tertutup. Mau tidak mau, Mary harus melewati jalur utama menuju ke air terjun. Mary sendiri sudah was-was dalam hati kecilnya. Ini akan mendatangkan petaka, tapi tidak ada pilihan lain. Saya tahu
saya akan celaka, kata dokter Mary. Akhirnya ia masuk ke air terjun utama dan perahunya masuk ke dalam air sedalam 3 meter. Kepalanya terjepit. Ia tak bisa bernafas. Mary merasakan tulangnya patah. Ia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Anehnya, ia merasa tidak takut, tidak panik. Aku merasa hidup dari yang lebih aku rasakan, katanya. Pada saat tubuhnya terjepit di bawah air, Mary merasakan rohnya keluar dari tubuh menuju ke langit. Ia disambut oleh sekelompok makhluk. Entah dia mau nyebutnya apa, yang jelas seperti sejumlah orang atau roh itu menyambutnya dengan hangat. Mary sendiri tak kenal dengan mereka, tapi mereka memiliki peran penting dalam kehidupannya Mary, seperti eyang yang sudah meninggal jauh sebelum Mary dilahirkan. Mereka sangat senang menyambut Mary. Mereka saling menyapa Mary, sehingga Mary merasakan kegembiraan. Makhluk itu membawa Mary ke suatu tempat. Jalan menuju ke tempat itu dipenuhi dengan bunga dan aromanya sangat wangi. Ia seperti terbebas dari dimensi waktu dan tempat. Ia merasa seperti mengalami sebuah keabadian. Mereka terus berjalan menuju sebuah kubah. Mary yakin dirinya sedang berada di surga. Pada saat Mary berada di surga tadi, ia bisa melihat ke arah sungai. Tubuhnya masih terendam air. Sekelompok kayaker berusaha menolong Mary. Namun setelah 15 menit tak berhasil menemukan Mary, mereka menyerah. Operasi pun berubah menjadi pengambilan jenazah di dalam sungai. Dalam kondisi putus asa ini, seorang kayaker melihat pelampung Mary di atas sungai. Ia pun berenang mengejar pelampung itu dengan harapan suaminya barangkali membutuhkan pelampung tersebut. Tapi saat berenang mengejar pelampung itu, kakinya menyentuh tubuh Mary. Ia pun masuk ke air dan benar dia menemukan tubuh Mary. Ia segera mengangkat Mary ke atas. Tubuh Mary sudah membiru, bengkak dan tatapan matanya kosong. Saat itu saya berpikir sudah mati, kata Mary. Saat orang-orang berusaha menolong Mary, di tempat lain, di pintu surga, Mary didekati oleh seorang pria. Ia memanggilnya dan meminta Mary untuk kembali ke bumi. Mary yang sudah 30 menit tanpa oksigen dan terendam di dalam air, secara teori sudah meninggal dunia. Mendengar permintaan itu, Mary enggan balik ke tubuhnya. Ia merasakan
sensasi berada di surga dan dihibur. Namun makhluk itu mengingatkan Mary bahwa ini belum waktunya. Ia harus kembali ke tubuh. Banyak pekerjaan di dunia yang harus diselesaikan. Saat ia membuka mata, orang di sekelilingnya tertegun. Mary mengalami patah tulang, ligamen robek, dan berada di pinggir sungai yang sulit dijangkau. Tubuh Mary ditaruh di atas kayak dan diangkat oleh para penolong menyusuri jalan tanah menuju bukit. Mereka akan mencari alat transportasi menuju rumah sakit, entah dokar, kuda, atau gerobak. Anehnya, sesampainya mereka di pinggir jalan, tiba-tiba sudah ada mobil ambulans. Padahal pada tahun 1999 itu, di sekitar Sungai Fu belum ada mobil ambulan. Sulit diterima akal sehat. Suami Mary diberitahu kalau kondisi istrinya kritis, bahkan mungkin tidak bisa diselamatkan. Lebih dari sebulan, Mary berada di rumah sakit dan menjalani beberapa operasi. Kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi berbulan-bulan sebelum ia bisa berjalan lagi. Melihat kronologi jatuhnya, semestinya Mary mengalami kerusakan otak. Tapi nyatanya ia tak mengalami hal ini. Ia bisa pulih 100%. Pengalaman mati suri ini mengubah cara berpikir Mary. Selama ini, sebagai seorang dokter, ia enggan berbicara soal mati suri. Tak layak bicara hal-hal supranatural. Orang sains berpikir tak mungkin percaya dengan hal-hal supranatural. Saat masuk di Fakultas Kedokteran, ia mendefinisikan kematian sebagai kematian fisik. Pengalaman mati suri mengubah segalanya. Ia yakin kalau manusia tidak mengetahui segala hal tentang alam ini. Ada hal-hal yang tidak bisa diketahui melalui akal dan pikiran. Sejak mengalami peristiwa mati suri itu, Mary tak hanya memikirkan soal duniawi. Ia juga memikirkan kehidupan setelah kematian. Apa yang akan dialami manusia jika roh sudah berpisah dengan jasadnya? Pengalaman mati suri telah mengubah kehidupan Mary. Untuk teman-teman, apakah ada di antara kalian yang memiliki pengalaman mati suri ini? Jika ada, bisa menghubungi saya melalui email atau ditulis melalui kolom komentar. Nanti akan kita hubungi. Jika berkenan, teman-teman bisa menceritakan kisahnya kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang dialami teman-teman semua. Saya ingatkan, ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.